Jadi kalau saya pribadi ini pakai indikator apa ya, saya hanya pakai satu ya, teman-teman, simple, yaitu adalah stochastic ya. Ini bisa teman-teman type in di sini ya, dan kita bisa ya setting stokastiknya. Jadi saya juga memiliki ya settingan tertentu di mana di bagian atasnya ya atau presentasi length ya, ini 5, dan di bagian smoothing ini 3, dan di de-smoothing ini 3. Jadi 533 ini adalah settingan stokastik yang saya rasa paling responsif ya dengan keadaan di market crypto yang cukup volatile. Dan ya ada beberapa cara ya saya menggunakan ini. Pertama ya saya lihat juga ya kecenderungan areanya. Misalkan harga di sini nih ya. Oke, di titik ini kita mark secara vertikal di sini. Nah, kita lihat di sini ya. Oscillator atau stokastiknya ini di keadaan yang oversold. Terlalu banyak orang menjual di sini. Dan stokastik itu bukan hanya digunakan ya untuk melihat oversold atau overbought ya, tapi bisa kita gunakan nih untuk melihat apakah ada bullish crossing momentum. Nah, di sini kan momentumnya crossing naik ya. Kita bisa ngomong di sini harga ya, ini crossing naik ke atas sehingga ini ada momentum beli. Dan kalau kita tarik ya di sini harga boom ya dari IP ini cukup mengalami rally ya. Tapi kalau kita ngomong ya ini bukan yang paling optimal ya sebenarnya penggunaannya. Penggunaan yang paling optimal yaitu adalah untuk melihat ya adanya divergent atau enggak. Kalau kita lihat ya penggunaan oscillator ya sebagai divergent, ini kita bisa melihat nih contoh di monthly chartnya Bitcoin ya. Kalau kita lihat di sini harga ya ini cenderung ya di sini kita ngomong naik ya, harga ini mengalami kenaikan. Kalau kita garis ya dari titik atasnya. Tapi kalau kita lihat ya osilatornya ini malah cenderung turun ya. Harga ini naik ke atas, osilator ini cenderung turun ke bawah, dan di sini juga dia mengalami yang namanya crossing down. Menunjukkan ya bahwa di sini ada yang namanya bearish regular divergent ya. Kalau kita ngomong ya di sini, oke, seperti yang saya contohkan ya di sini harga price mengalami kenaikan, tapi di oscillator ini dia mengalami penurunan. Dan kalau kita lihat ya Bitcoin pun dari topnya ini udah drop ya sampai 27% lebih, yang mana ini adalah salah satu ya sinyal konfirmasi yang bisa teman-teman lihat. Reversal pun juga sama ya. Teman-teman juga bisa melihat adanya ya potensi reversal kalau teman-teman lihat nih dari keadaan-keadaan ya atau fenomena-fenomena sebelumnya ya. Ini pun juga ya keadaan di mana adanya potensi reversal. Kalau kita ngomong di 2022 ya, di mana ini pun juga bullish regular divergent ya. Harga ini mengalami penurunan. Tapi kalau kita tarik ya ini osilator udah mengalami kenaikan. Sehingga di sini ada potensi reversal. Dan divergent ini bisa teman-teman gunakan ya di semua time frame. Time frame besar seperti weekly, daily, bahkan monthly, atau time frame kecil ya. Kalau kita ngomong seperti H4 ya, H1 dan lain sebagainya ya. Karena ini bullish regular divergent ya, kalau teman-teman lihat ya di sini ya. Harga ini cenderung mengalami penurunan ya, harga turun tapi oscillator mengalami kenaikan. Dan ini suatu analisa ya yang bisa teman-teman terapkan dan harus dilatih terus-menerus. Jadi itu 3 step simple untuk analisa technical crypto secara pemula. Mungkin kesannya ini simple ya, hanya analisa the flow, the pattern, dan juga the trigger. Tapi saya udah lakukan ya analisa ini bertahun-tahun, dan saya pribadi ya menemukan hasilnya dari analisa yang saya lakukan. Jadi saya harap teman-teman juga bisa mengambil pelajaran dan juga beberapa teori dari yang saya sampaikan untuk nanti teman-teman praktikkan sendiri secara langsung.